Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di program acara kita Sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Sobat sharing, siang ini alhamdulillah kita ditemani oleh Ustadz terkenal, Ustadz kondang yang sangat luar biasa, yaitu Al Ustadz Abi Gifran. Masya Allah. Alhamdulillah telah hadir di antara kita. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ji. Siang hari ini bahasan kita sangatlah luar biasa. Ini tentang integritas. Masya Allah. Banyak di antara kita itu yang mengartikan integritas itu hanya apa ya, kalau untuk saat ini tuh sebatas ya yang penting di lisan saja, saya punya integritas dan sebagainya. Padahal jika kita menilik bagaimana Rasulullah SAW dahulu, kemudian sebelum menjadi Rasul pun menjadi hamba Allah yang berintegritas. Betul. Terbukti dengan gelar Al-Amin, gelar yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita runut dari sejarah beliau, itu kan bahasa kita sekarang mungkin dari magang beliau kan, benar. dari magang di tempatnya Siti Khadijah, kemudian sampai beliau itu menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Masya Allah. Itu kan karena integritas. Integritas beliau telah teruji. Benar. Dan bahkan kalau kita lihat itu, salah satu yang membuat beliau kemudian sangat tertarik dalam dunia dakwah dengan integritasnya itu melihat kerisauan pada waktu itu, kemungkaran terjadi di mana-mana. Dan waktu itu kaum Quraisy, masya Allah ya, dengan kemaksiatan yang sangat luar biasa, beliau gusar. Masya Allah. Dan ini yang kemudian membuat beliau tergugah untuk bagaimana caranya dengan integritas yang beliau miliki merubah suatu keadaan. Allah. Nah ini jika kita terapkan pada saat ini dalam dunia kerja, wah pasti akan sangat luar biasa. Bahagia Ji. Untuk itu kita mohon pendapatnya nih atau pandangannya. Ya Allah, pemirsa sharing, ini kalau ngomong sama orang yang ahlinya enak kita. Kayak Istajib yang luar biasa, humble, baik hati, mukanya ahli surga. Amin. Cerah pokoknya bawa Anji kalau ngobrol sama Haji. Masya Allah. Jadi aneh bingung mau jawab apa ya Ji. Udah keluar semua. Dikit-dikit dah, bukan nambahin tapi saling sharing sesuai dengan programnya Sering Sharing. Jadi alhamdulillah nih, aneh udah dapat ilmu dari antum. Masya Allah, banyak banget, dan ini yang harus menjadi tolak ukur bagi kita. Lihat, Rasulullah itu dihormatin banyak orang bukan dilihat dari hartanya, enggak juga dari pakaiannya, enggak juga. Tapi bayangin, Masya Allah, sampai detik ini nama beliau terpatri di hati setiap umat. Kita nggak kenal, nggak ketemu, tapi pengen jadi umatnya. Bayangin. Kenapa? Karena itu yang dibangun, integritas, ada komitmen. Sehingganya betul kata Pak Kiai tadi bilang, jangan sampai integritas itu hanya lafal di lisan. Jangan hanya qauli, tapi harus ada af'ali, harus ada takriri. Sehingganya sholat itu tidak hanya sempurna ketika dengan niat doang, ketika dengan ucapan doang, tapi juga harus ada perbuatannya. Nah begitupun dalam menjalani kehidupan, kita ngaku Islam, maka tatanan yang harus ada pada diri kita sesuai dengan aturan Islam. Ya, sehingganya simpel banget. Rasulullah ngingetin nama kita itu bu'astu li utamima makarimal akhlak. Masya Allah, yang Rasulullah dahulu ajarkan, perintahkan, dan sebarkan bukan iman dulu, bukan ketauhidan dulu, bukan bagaimana cara sholat dulu, tapi yang Rasulullah benahi akhlaknya dulu. Karena pilih mana nih Ji, bagusan orang berilmu apa bagusan orang berakhlak? Tentu ya, apalagi berakhlak dan berilmu. Nah ini luar biasa. Saat dimana Rasulullah memakai pakaiannya akhlak, Masya Allah, orang yang bingkainya akhlak, dia pengen dihormatin orang, pasti dia belajar menghormatin orang dulu. Saat dia pengen dimuliain orang, dia dulu menghormati orang lain dulu.
Saat dia pengen dihargai orang lain, dia dulu belajar menghargai orang lain. Jadi orang lain itu, sahabat sharing, tergantung kita. Integritas kita baik, orang akan baik. Integritas kita buruk, orang akan buruk. Artinya orang itu tergantung kita. Saat kitanya baik, maka orang lain pun akan baik sama kita. Berarti berbuat baik itu bukan sesuatu yang susah. Sehingganya tidak mulu harus jadi ustadz baru dia jadi orang baik. Tidak mulu dia harus jadi kiai baru dia baik. Enggak begitu. Allah nggak ngelihat dia ustadz, nggak ngelihat dia pejabat, nggak ngelihat dia pekerja, nggak ngelihat dia orang biasa. Allah nggak lihat itu. Saat dia punya akhlak, di situ kemuliaannya lebih di atas semuanya. Saat dia punya akhlak, maka dua hal yang harus kita punya. Kata Rasulullah, husnudzon fillah. Banyaklah kalau kita pengen bahagia itu husnudzon fillah, punya sangkaan baik sama Allah. Punya sangkaan baik sama Allah itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita berpikir Allah nggak pernah terima doa saya, padahal nikmat yang Allah kasih sama kita nggak pernah kita bayangin begitu banyak. Tapi kita yang nggak pernah husnudzon sama Allah. Boleh jadi kesulitan ini membawa kebaikan yang lebih baik ketimbang kesenangan yang malah melupakan kita kepada Allah. Jadi ngikutin aja, husnudzon sama Allah. Yang kedua, husnudzon fi khalqillah. Kudu punya kalau pengen bahagia sangkaan baik sama orang. Ini ada orang cemberut Ji, disangkanya sangkaan kita kayaknya dia kesel banget sama gua. Belum tentu. Belum tentu orang yang kesel itu kesel sama, kelihatannya dia cemberut itu kesel sama kita, belum tentu. Kenapa? Sebab boleh jadi emang lagi sakit gigi. Ada orang yang monyong banget sama kita, kita punya hati kotor. Duh itu dia monyong aja, kayaknya benci banget sama gua. Belum tentu. Salah, kita punya persepsi begitu. Kenapa? Boleh jadi emang monyong dari sono. Iya enggak? Maka yang harus diperbaiki bukan orang lain, tapi yuk perbaiki diri kita. Nah disinilah integritas itu, manakala ketika kita punya komitmen dalam membangun hidup, komitmen dalam ibadah, komitmen dalam sosial, komitmen dalam bekerja, tentu itu menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Masya Allah. Masya Allah. Haji, tambahin Ji. Sangat luar biasa. Dan tentu integritas itu salah satunya ketika kita mungkin melihat kemungkaran, kita tidak diam saja gitu saja. Iya, dan kita harus menjadi orang yang bisa ngingetin juga gitu kan. Selain kita membaguskan diri kita atau kemudian memperbagus apa yang kita miliki atau integritas yang ada dalam diri kita, kita juga sebagai orang yang mau mengingatkan orang lain juga. Itu kan tugas kita juga. Soalnya kalau kita lihat dia melakukan kesalahan tetapi kita diemin, malah justru kita menjadi orang yang salah juga. Benar-benar. Ya. Maka di sini kebanyakan ini memang banyak orang itu yang cari aman. Iya. Ya. Iya. Cari aman kenapa? Sebab ngerinya kalau gue ingetin gue jadi korban. Yes. Karena banyak orang benar disalahkan. Yes. Banyak orang yang niatnya baik malah dihilangkan. Banyak orang yang punya tujuannya ingin mengingatkan malah akhirnya dikorbankan. Nah ini tidak perlu takut. Allah ingatkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqimu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini udah janjinya Allah. Saat kita kuat ketauhidan kita, keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat kita, lalu kita istiqomah dengan integritas kita. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Enggak perlu kita takut, enggak perlu kita sedih. Allah yang perintahin. Siapa? Tuh malaikatnya Allah. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk apapun malaikatnya Allah datang. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Besok saat kita teguh integritas kita, kita nasehatin orang yang berbuat kezaliman, kita ingetin mereka yang ada dalam kesalahan. Bukan berarti mereka nggak benar, tapi lagi hilang. Bisa jadi begitu. Saat kita ngingetin, ingat di situ ada pertolongan Allah. Saat orang lain zalim sama kita, ingat di situ akan ada balasan. Sehingganya saat kita berbuat baik, berani melakukan kebaikan, berani mengingatkan, berani untuk merubah pada perbaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan pertolongan buat kita. Masya Allah.
Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Yang penting yakin. Jangan sampai ketika kita udah yakin ragu. Aduh, wah nih rumahnya disingkirkan nih. Nggak perlu takut. Allah sudah sampaikan rezeki kita sudah terukur, tidak akan tertukar. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu sudah pasti. Rezeki kita sudah pasti. Artinya kalau sudah rezeki kita, siapapun tidak akan bisa menzoliminya. Tiba pun tidak akan pernah mengambilnya. Maka yakin yang kasih rezeki Allah, yang kasih selamat Allah, yang kasih derajat Allah, yang kasih kemudahan Allah. Maka jalanlah integritas itu bersama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sangat banyak belajar dari antum. Ini aneh sebenarnya lagi ujian tesis. Masya Allah, luar biasa sekali sobat sharing. Sharing kita hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Amin. Tentunya bisa kita simpulkan bahwa siapa yang berintegritas maka akan menjalani kehidupan yang berkelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetap tunggu sharing-sharing kita yang lainnya. Mudah-mudahan channel ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.